Seorang pekerja biasa, diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Tak ada yang percaya dia bisa sukses, tak ada yang melihat potensinya. Tapi siapa sangka, takdir berbalik dengan cara yang mengejutkan. Bertahun-tahun kemudian, dia berdiri di puncak kesuksesan, membuat semua orang yang meremehkannya menyesal. Bagaimana perjalanan penuh perjuangan ini terjadi? Apa yang membuatnya bangkit dari keterpurukan? Di bawah terik matahari siang, Nadia masih sibuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Helm di kepalanya sudah terasa panas, dan keringat mengalir di pelipisnya. Tetapi dia tetap tersenyum ramah setiap kali seorang pelanggan naik ke jok belakang motornya. Hidup sebagai pengemudi ojek online memang tak mudah, terutama bagi seorang perempuan, tetapi Nadia tak pernah mengeluh. Baginya, ini adalah pekerjaan halal yang bisa membantu ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Sambil mengemudi di jalanan Jakarta yang padat, pikirannya melayang pada Agus, kekasihnya yang sudah 3 tahun menemani suka dan dukanya. Agus adalah seorang bintara polisi, lelaki yang selalu memperlakukannya dengan baik dan bersikeras bahwa cinta tak mengenal status sosial. Namun, tidak semua orang berpikir seperti itu. Setiap kali Nadia datang ke rumah Agus, dia selalu merasa seperti orang asing. Bu Rahayu, ibu Agus, tak pernah sekalipun menyapanya dengan ramah. Perempuan itu selalu memandangnya dengan tatapan dingin, seolah kehadirannya adalah sebuah penghinaan bagi keluarga mereka. Suatu hari, Nadia memberanikan diri untuk datang membawa makanan yang dia masak sendiri, berharap bisa mengambil hati calon mertuanya. Namun, begitu Bu Rahayu melihatnya berdiri di depan pintu dengan bungkusan makanan di tangan, ekspresinya langsung berubah sinis. "Kamu masih belum sadar diri juga, ya?" katanya sambil menyilangkan tangan di dada. "Mau jadi istri polisi? Lihat dirimu sendiri. Perempuan tanpa pendidikan, cuma tukang ojek. Kamu pikir pantas masuk ke keluarga kami?" Kata-kata itu menampar hati Nadia lebih keras daripada tamparan fisik. Sejenak, dia hanya bisa terdiam, lidahnya keluh. Dia tahu sejak awal bahwa Bu Rahayu tak pernah menyukainya. Tetapi mendengar hinaan itu secara langsung membuat dadanya sesak. Nadia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Bu, saya memang hanya tukang ojek, tapi saya bekerja keras. Saya tidak mencuri, saya tidak melakukan hal-hal buruk. Saya hanya ingin membahagiakan Agus," katanya dengan suara gemetar. Namun, Bu Rahayu hanya tertawa mengejek. "Bahagiakan Agus? Kamu pikir dia akan bahagia hidup susah bersamamu? Kalau dia menikah denganmu, kalian mau tinggal di mana? Di kontrakan sempit? Mau makan dari hasil narik ojek setiap hari? Lihat perempuan-perempuan lain di luar sana, yang berpendidikan, yang punya pekerjaan lebih baik. Agus bisa dapat yang jauh lebih baik dari kamu," katanya dengan nada tajam. Di saat yang bersamaan, beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai berbisik-bisik, menatap Nadia dengan tatapan penuh celah. Salah seorang ibu-ibu yang sedang membeli sayur di warung dekat rumah Agus ikut menimpali. "Bu Rahayu benar, Mbak. Polisi itu masa depannya cerah, jangan ditarik ke bawah. Kalau Mbak Nadia sayang sama Mas Agus, lebih baik mundur saja. Jangan bikin susah calon suami." Yang lain tertawa kecil, seolah setuju dengan perkataan itu. Rasa malu dan sakit hati bercampur di dalam dada Nadia, tetapi dia tetap berusaha berdiri tegak. Di dalam rumah, Agus mendengar semua itu dan segera keluar. Wajahnya tegang melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu. "Ibu, cukup," katanya, mencoba membela Nadia. Namun, Bu Rahayu tidak peduli. "Agus, kamu harus sadar. Kamu sudah berjuang keras masuk kepolisian. Kamu punya masa depan cerah. Masa kamu mau hancurin hidupmu dengan menikahi perempuan seperti ini? Dengar kata ibu, kalau kamu tetap nekat, jangan pernah anggap aku ibumu lagi," ancamnya dengan suara bergetar penuh emosi. Ancaman itu membuat Agus terdiam. Nadia melihat kegelisahan di wajah lelaki itu, dan saat itulah dia tahu, sebesar apapun cinta mereka, Agus tidak akan pernah bisa melawan ibunya. Seolah dunia runtuh di hadapannya,
Nadia menelan kepedihan itu dalam-dalam. Dia menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menundukkan kepala, melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Punggungnya tegak, tetapi hatinya hancur. Saat Nadia menyalakan mesin motornya dan melaju menjauh, air mata yang tadi ditahannya akhirnya jatuh tanpa bisa ia bendung. Hari itu, dia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga cinta yang selama ini dia perjuangkan. Namun, di balik luka yang dalam, ada bara yang mulai menyala di hatinya. Bara yang suatu hari akan membuatnya berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Nadia menghabiskan hari-harinya setelah peristiwa itu dalam kesunyian. Pagi hingga malam dia bekerja, memacu motor di jalanan, menjemput dan mengantar penumpang. Namun, senyumnya tak lagi sama, lebih tipis, lebih terpaksa. Bayangan wajah Bu Rahayu yang penuh penghinaan dan ekspresi canggung Agus ketika tak bisa membelanya terus menghantui pikirannya. Setiap kali dia melintas di depan rumah Agus, langkahnya terasa berat, namun dia menolak untuk berpaling. Ini adalah hidupnya, dan dia akan menjalani jalan yang dipilihnya, meski tanpa dukungan siapapun. Sampai suatu hari, ketika sedang beristirahat di pinggir jalan, Nadia tanpa sengaja bertemu dengan Pak Joko, mantan guru SMA-nya. Mereka duduk di sebuah warung kopi kecil, berbincang hangat meski mata Pak Joko sesekali menatapnya dengan cemas. "Kamu dulu anak yang paling cerdas di kelas, Nadia. Selalu semangat belajar, selalu ingin tahu. Apa yang membuatmu berhenti kuliah?" Tanyanya dengan nada prihatin. Pertanyaan itu menusuk jantung Nadia, tetapi dia mencoba tersenyum. "Biaya, Pak. Ibu sakit dan butuh biaya. Lagi pula, menjadi tukang ojek tidak memalukan, kan?" Pak Joko mengangguk pelan. "Tidak, sama sekali tidak. Tapi aku tahu kamu punya potensi lebih, Nadia. Pernah terpikir untuk membangun sesuatu sendiri? Mungkin bisnis kecil-kecilan?" katanya, sambil menatap Nadia dengan penuh harapan. Kata-kata itu seperti menyulut percikan dalam diri Nadia. Sesuatu yang telah lama terkubur oleh rasa rendah diri dan hinaan orang lain. Malam itu, setelah selesai bekerja, Nadia duduk di depan meja kecil di kamar kontrakannya, menulis berbagai ide yang melintas di pikirannya. Berbekal tekad yang baru, Nadia mulai mempelajari tentang bisnis transportasi. Dia mencari tahu cara memulai usaha kecil, modal apa yang dibutuhkan, dan tantangan apa yang harus dihadapinya. Setiap malam dia membaca artikel, menonton video motivasi, dan mencatat semua informasi penting di buku catatannya. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi bahan bakar yang menggerakkan langkahnya. Dia tak ingin selamanya dipandang rendah, tak ingin terus dianggap remeh. Dengan tabungan hasil kerja kerasnya sebagai pengemudi ojek online, Nadia membeli beberapa motor bekas dan mulai merekrut teman-temannya yang juga ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka membentuk tim kecil, saling mendukung dan bekerja keras untuk membangun reputasi baik di lingkungan sekitar. Perjuangan mereka tidaklah mudah. Awalnya, tak banyak orang yang mau menggunakan jasa transportasi kecil yang Nadia rintis. Beberapa penumpang bahkan meragukan profesionalisme mereka. Namun, Nadia tidak menyerah. Dia menyebarkan brosur di berbagai tempat, menawarkan tarif lebih murah, dan memberikan layanan terbaik. Lambat laun, kepercayaan mulai tumbuh. Para pelanggan setia mulai merekomendasikan layanan mereka ke orang lain, dan perlahan bisnis Nadia mulai berkembang. Namun, di tengah perjuangannya, cobaan datang menghantam. Ibunya yang selama ini menjadi satu-satunya alasan Nadia bekerja keras tiba-tiba jatuh sakit lebih parah. Nadia harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah sakit, mengurus pengobatan dan biaya perawatan. Uang yang selama ini dia tabung mulai menipis, dan bisnis yang baru dirintis pun hampir goyah. Tapi Nadia tak mau menyerah. Dia mengambil lebih banyak orderan, bekerja siang dan malam tanpa mengeluh. Saat itulah, dia kembali berhadapan dengan masa lalunya. Suatu malam, ketika sedang mengantar pelanggan di dekat sebuah restoran mewah, Nadia melihat Agus bersama istrinya yang baru. Mereka tampak bahagia,
tertawa bersama di bawah lampu temaram. Perasaan perih menghantam dadanya, tetapi kali ini dia tidak menangis. Dia hanya diam, menarik napas panjang, lalu melanjutkan perjalanan. Masa lalu tak akan lagi menghentikannya. Hari demi hari berlalu, dan usaha Nadia mulai menunjukkan hasil. Dari hanya beberapa motor, kini dia berhasil membeli beberapa mobil kecil untuk transportasi jarak jauh. Namanya mulai dikenal di kalangan masyarakat sebagai perempuan tangguh yang membangun bisnisnya dari nol. Tetangga yang dulu menertawakan kini mulai melihatnya dengan kagum, meski sebagian masih iri dengan kesuksesannya. Namun, ujian belum berhenti. Suatu hari, seorang pesaing besar dari perusahaan transportasi lain mencoba menjatuhkan bisnis Nadia. Mereka menyebarkan isu bahwa layanan Nadia tidak berizin dan berusaha menghambat operasionalnya dengan berbagai cara. Nadia hampir putus asa, tetapi dia ingat, dia sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Dengan keberanian yang tersisa, dia mengurus semua perizinan yang diperlukan dan memperbaiki sistem bisnisnya agar lebih profesional. Di tengah perjuangannya, satu kabar datang mengejutkan Nadia. Agus, lelaki yang dulu meninggalkannya karena tekanan keluarga, kini bercerai dari istrinya. Hubungannya kandas karena perbedaan visi dan masalah keuangan. Kabar itu cepat menyebar di kampung, membuat Bu Rahayu yang dulu sombong kini menundukkan kepala. Tetapi bagi Nadia, semua itu tak lagi penting. Dia sudah menemukan jalannya sendiri, jauh dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Kini, bisnisnya semakin berkembang. Nadia bukan lagi sekadar mantan tukang ojek yang diremehkan orang. Dia adalah seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan transportasi yang terus tumbuh. Saat dia berdiri di depan kaca kantornya yang mewah, melihat jalanan yang dulu menjadi saksi perjuangannya, dia tersenyum. Luka-luka masa lalu telah menguatkannya. Dan kini, dia siap menaklukkan dunia. Hari-hari berlalu dengan kerja keras yang tak kenal lelah. Nadia semakin sibuk mengembangkan bisnisnya, mengelola para pengemudi yang kini bekerja di bawah perusahaannya, dan memastikan setiap layanan berjalan dengan baik. Namun, jalan menuju sukses tak pernah mudah. Masih ada banyak tantangan yang menghadang, dari persaingan bisnis yang semakin ketat hingga kesulitan finansial yang terus mengancam. Tapi kali ini, Nadia tidak lagi menjadi perempuan yang mudah goyah. Dia telah melewati titik terendah dalam hidupnya dan bertekad untuk terus maju, tak peduli seberapa berat rintangan yang menghadangnya. Suatu hari, Nadia diundang ke sebuah acara bisnis lokal sebagai salah satu pengusaha muda yang inspiratif. Saat berdiri di panggung, berbicara tentang perjalanan hidupnya dari seorang pengemudi ojek online hingga menjadi pemilik perusahaan transportasi, dia bisa melihat wajah-wajah di antara hadirin yang terkejut, bahkan tak percaya. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang dulu menertawakannya, mencibirnya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Tapi hari itu, dia berdiri di atas mereka, dengan kepala tegak dan penuh kebanggaan. Namun, di tengah keberhasilannya, Nadia masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ibunya, yang dulu menjadi alasan utama dia bekerja keras, semakin sakit-sakitan. Meskipun kini dia bisa memberikan perawatan terbaik, waktu seakan tak mau berkompromi. Suatu malam, ketika duduk di samping ranjang ibunya, Nadia menggenggam tangan perempuan itu dengan erat. "Bu, aku sudah berhasil. Aku ingin ibu melihat aku berdiri di puncak," bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum lemah, matanya penuh kebanggaan. "Kamu sudah lebih dari cukup, Nak. Kamu tidak butuh pengakuan siapapun lagi," kata ibunya sebelum akhirnya terpejam untuk selamanya. Kepergian sang ibu menghantam hati Nadia lebih dari apapun. Di balik kesuksesan yang dia raih, ada kehilangan yang tak tergantikan. Untuk beberapa waktu, dia merasa kosong, seakan seluruh perjuangan yang dia lakukan tak lagi berarti. Tetapi Nadia tahu, ibunya ingin dia terus maju. Maka, dengan air mata yang mengering di pipinya, dia bangkit lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaannya semakin berkembang pesat. Nadia mulai memperluas bisnisnya, bukan hanya di sektor transportasi,
tetapi juga ke layanan logistik dan ekspedisi. Dia mulai menjalin kerjasama dengan perusahaan besar, dan nama Nadia semakin dikenal di dunia bisnis. Para pengusaha lain mulai menghormatinya, bukan hanya sebagai seorang perempuan yang berhasil, tetapi sebagai seorang pemimpin yang visioner. Lalu, suatu hari, datanglah undangan dari sebuah acara televisi terkenal. Mereka ingin Nadia menjadi bintang tamu dan berbagi kisah suksesnya. Saat pertama kali membaca undangan itu, Nadia hampir tak percaya. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah seorang perempuan yang dicemooh, dihina, dan dianggap tak pantas mendapatkan masa depan yang cerah. Dan kini, dia akan tampil di televisi sebagai sosok yang dikagumi banyak orang. Ketika hari wawancara tiba, Nadia duduk di sofa studio televisi, mengenakan pakaian elegan yang mencerminkan keberhasilannya. Pewawancara menatapnya dengan kagum. Dulu Anda seorang pengemudi ojek online. Sekarang Anda adalah pemilik salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Apa yang membuat Anda terus bertahan meskipun banyak orang meremehkan Anda? Tanya sang pewawancara. Nadia tersenyum, mengingat semua kepahitan yang pernah dia alami. Karena saya tahu siapa diri saya. Saya tahu nilai saya tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Saya memilih untuk tidak menyerah. Di kampung halamannya, acara televisi itu ditonton oleh banyak orang, termasuk Agus dan ibunya. Bu Rahayu, yang dulu begitu meremehkan Nadia, menatap layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Dia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat perempuan yang dulu dianggap tak berharga kini duduk di panggung kehormatan, disanjung oleh banyak orang. Sementara Agus, yang hidupnya kini jauh dari bahagia, hanya bisa menatap layar dengan penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, Agus datang ke kantor Nadia. Dia berdiri di depan gedung megah itu, merasa begitu kecil di hadapan perempuan yang dulu dia tinggalkan. Ketika akhirnya Nadia keluar, melihat sosok yang dulu pernah mengisi hatinya, dia hanya tersenyum tipis. Agus membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang bisa keluar. Dia tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Nadia menatapnya dengan tatapan penuh arti. Dia sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa lalu. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang yang dulu hampir menghancurkannya. Masa lalunya bukan lagi luka, melainkan sebuah cerita yang mengantarnya menuju kejayaan. Langkah Nadia semakin mantap ketika ia meninggalkan Agus yang masih berdiri kaku di depan gedung kantornya. Angin sore menerpa wajahnya, membawa kenangan masa lalu yang dulu begitu menyakitkan. Tapi kini, luka-luka itu telah sembuh, berubah menjadi kekuatan yang membawanya ke titik ini, menjadi sosok yang tak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Agus hanya bisa menatap punggung Nadia yang semakin menjauh. Sementara hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terbendung. Sejak pertemuan itu, Agus tak bisa menghapus bayangan Nadia dari pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi oleh mimpi tentang masa lalu, tentang bagaimana dia pernah menggenggam tangan Nadia dengan penuh cinta, sebelum akhirnya melepaskannya karena tekanan keluarga. Kini, dia menyadari kesalahannya. Nadia bukan perempuan yang tak pantas untuknya, justru dialah yang tidak pantas untuk Nadia. Bu Rahayu pun mengalami hal yang sama. Setiap kali dia menyalakan televisi, membaca berita di internet, atau sekadar mengobrol dengan tetangga, nama Nadia selalu disebut-sebut dengan penuh kekaguman. Tetangga yang dulu ikut mencibir kini justru bangga mengenalnya. Luar biasa, ya, Bu Rahayu. Dulu kita kira dia cuma tukang ojek, ternyata sekarang jadi miliarder, kata seorang ibu di warung dekat rumahnya. Hati Bu Rahayu mencelos. Dia tak bisa membayangkan betapa besarnya kesalahan yang telah dia buat. Setelah lama merenung, akhirnya Bu Rahayu memberanikan diri untuk menemui Nadia. Dengan langkah ragu, dia memasuki gedung perusahaan milik mantan calon menantunya. Saat melihat betapa megahnya ruangan itu, hatinya semakin berat. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa perempuan yang dulu dia hina kini telah berdiri di puncak kesuksesan. Ketika Nadia melihat siapa yang datang, ekspresinya datar. Tak ada lagi tatapan penuh luka atau kesedihan.
hanya ketenangan yang dingin. "Ada perlu apa, Bu?" tanyanya tanpa basa-basi. Bu Rahayu menelan ludah, merasa kecil di hadapan Nadia. "Nadia, Ibu ingin meminta maaf," katanya lirih. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu dulu salah. Ibu menilaimu hanya dari apa yang terlihat di luar, tanpa melihat kerja kerasmu, tanpa menyadari bahwa kamu jauh lebih berharga daripada yang Ibu bayangkan." Nadia mengamati perempuan itu dengan saksama. Dulu, dia pernah bermimpi mendengar kata-kata ini dari mulut Bu Rahayu. Tapi kini, semuanya terasa hambar. Permintaan maaf itu datang terlambat, ketika luka sudah sembuh dan hidupnya sudah jauh lebih baik tanpa restu yang dulu sangat dia harapkan. "Saya sudah lama memaafkan, Bu, tapi saya tidak bisa melupakan," jawabnya pelan. Air mata mengalir di pipi Bu Rahayu. Dia tahu, tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah masa lalu. "Ibu bangga padamu, Nadia," katanya sebelum pergi dengan langkah gontai. Nadia hanya diam, menatap punggung perempuan itu menghilang di balik pintu. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dan itu jauh lebih penting daripada menerima penyesalan orang-orang yang dulu merendahkannya. Namun, tak lama setelah pertemuan itu, sebuah kabar mengejutkan datang ke telinga Nadia. Agus mengalami kecelakaan saat sedang bertugas. Dia tertabrak oleh pengendara yang melanggar lampu merah, dan kondisinya cukup parah. Tanpa pikir panjang, Nadia pergi ke rumah sakit. Meski dia telah melangkah jauh dari masa lalu, hatinya masih memiliki kepedulian. Saat Nadia tiba di rumah sakit, dia melihat Agus terbaring lemah dengan perban di beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar saat melihat Nadia. "Kamu datang?" bisiknya dengan suara lemah. Nadia mengangguk, berdiri di samping tempat tidurnya. Ada begitu banyak yang ingin dikatakan, tapi dia hanya bisa terdiam. Agus menatapnya dengan penuh penyesalan. "Nadia, kalau aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah melepaskanmu," katanya lirih. Matanya berkaca-kaca. "Aku bodoh, aku pengecut, dan sekarang aku hanya bisa menyesal." Nadia menarik napas panjang. Dia melihat lelaki yang dulu pernah dia cintai kini terbaring tak berdaya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. "Hidup tidak berjalan mundur, Agus," katanya lembut. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku juga sudah menemukan jalanku sendiri." Agus terdiam, air matanya jatuh perlahan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa Nadia benar. Tak peduli seberapa besar penyesalannya, waktu tidak bisa diputar kembali. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa dia telah kehilangan perempuan paling berharga dalam hidupnya. Bukan karena Nadia pergi, tapi karena dia sendiri yang membiarkannya pergi. Setelah pertemuannya dengan Agus di rumah sakit, Nadia merasa lega. Bukan karena dia masih mengharapkan sesuatu dari masa lalu, tetapi karena dia akhirnya bisa benar-benar melepaskan semua beban yang pernah menghantui hatinya. Dia telah memaafkan, dan itu sudah cukup. Kini, yang ada di hadapannya hanyalah masa depan yang ia bangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa takut akan penilaian orang lain. Beberapa bulan kemudian, bisnis Nadia mencapai puncaknya. Perusahaannya telah berkembang menjadi salah satu jaringan transportasi terbesar di Indonesia. Armada yang dulu hanya terdiri dari beberapa motor bekas, kini telah menjelma menjadi ratusan kendaraan dengan ribuan pengemudi yang bekerja di bawah naungannya. Tak hanya itu, Nadia mulai merambah ke bisnis lain, logistik, transportasi antar kota, bahkan teknologi aplikasi berbasis transportasi yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Suatu hari, Nadia mendapat undangan istimewa dari salah satu acara televisi nasional yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, dia bukan hanya diundang sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi sebagai inspirasi bagi jutaan orang di luar sana. Dari seorang tukang ojek menjadi miliarder, perjalanan luar biasa Nadia yang mengguncang dunia bisnis. Demikian tajuk acara yang terpampang di layar kaca. Saat hari wawancara tiba, Nadia melangkah masuk ke studio dengan penuh percaya diri. Mengenakan gaun elegan berwarna hitam yang mencerminkan kekuatan dan keberanian,
Dia duduk di kursi utama, dikelilingi oleh sorotan kamera dan tepuk tangan penonton yang kagum. "Apa yang membuat Anda tetap bertahan, bahkan ketika dunia seakan menentang Anda?" tanya sang pembawa acara. Nadia tersenyum. "Karena saya percaya pada diri saya sendiri," jawabnya tegas. "Saya pernah diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan. Tapi saya tidak membiarkan kata-kata orang lain menentukan masa depan saya. Saya memilih untuk berjuang, untuk membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar perempuan tanpa gelar, lebih dari sekadar tukang ojek yang dipandang sebelah mata." Di kampung halamannya, acara itu ditonton oleh hampir semua orang. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir kini hanya bisa terdiam, merasa malu atas perlakuan mereka di masa lalu. Bu Rahayu menonton dengan air mata yang tak terbendung, menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk memiliki menantu sehebat Nadia. Sementara itu, Agus, yang kini hanya menjalani hari-harinya dengan kesepian, menatap layar televisi dengan ekspresi penuh penyesalan. Setelah acara itu berakhir, banyak perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengan Nadia. Tawaran investasi datang dari dalam dan luar negeri. Tapi di tengah semua kesuksesan yang ia raih, Nadia tetap rendah hati. Dia tidak lupa dari mana dia berasal. Maka, salah satu keputusan besar yang dia buat adalah kembali ke kampung halamannya, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk memberi manfaat bagi mereka yang dulu pernah menertawakannya. Nadia mendirikan pusat pelatihan bagi para pengemudi ojek dan supir angkutan yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Dia memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang, termasuk mereka yang dulu menghinanya. Dia membangun lapangan kerja, membuka peluang bagi mereka yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Baginya, kemenangan sejati bukanlah sekadar membalas dendam dengan kesuksesan, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk bangkit. Pada suatu sore, saat dia sedang mengawasi pembangunan pusat pelatihannya, seorang perempuan tua datang mendekat dengan langkah ragu. Itu adalah Bu Rahayu. Wajahnya tampak lebih tua dari yang Nadia ingat, penuh dengan kesedihan yang tertinggal dari masa lalu. "Nadia," panggilnya dengan suara pelan. Nadia menoleh dan menatap perempuan itu tanpa amarah, tanpa kebencian. Hanya ada ketenangan. "Ibu," balasnya pelan. Mereka berdua berdiri dalam keheningan. Kali ini, tak ada lagi permintaan maaf yang perlu diucapkan, tak ada lagi dendam yang perlu diungkapkan. Hanya ada pemahaman bahwa waktu telah mengajarkan mereka sesuatu yang berharga. Bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh latar belakangnya, melainkan oleh tekad dan kerja kerasnya. Nadia telah menang. Bukan hanya atas hinaan dan penolakan, tetapi atas dirinya sendiri. Dia telah melampaui masa lalunya, dan kini dia adalah perempuan yang bebas, kuat, dan tak tergoyahkan. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.